Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini semester 2 ya, kita bertemu dengan mata kuliah matematika diskrit dan ini adalah pertemuan pertama. Yang akan kita bahas adalah terkait himpunan. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang himpunan gitu ya, kita samakan dulu persepsi tentang apa itu matematika diskrit. Ya. Nah, ini adalah konsep dasar dari matematika diskrit ya. Komputer digital bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit, gitu ya. Nah, udah kebayang belum? Ya. Nah, ternyata matematika diskrit itu adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Apa itu diskrit? Nah, diskrit itu artinya elemen-elemennya itu tidak berhubungan, unconnected gitu ya. Dan dia itu terdiri dari sejumlah hingga elemen yang berbeda ya. Nah, objek-objek diskrit ini contohnya adalah bilangan bulat gitu ya. Matematika diskrit itu memiliki arti terputus gitu ya, tidak bersambungan atau unconnected, sehingga lawan kata diskrit adalah continue atau terus menerus gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah himpunan bilangan real ya. Matematika diskrit juga merupakan ilmu dasar dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer atau teknologi rekayasa perangkat lunak ya. Nah, komputer digital itu bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit gitu ya, secara terputus gitu ya, secara tidak bersambungan yang akhirnya dilakukan sedemikian hingga gitu sehingga menjadi sebuah informasi atau sebuah pesan yang baru gitu ya. Nah, matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika seperti algoritma, struktur data, basis data, dan selanjutnya gitu ya. Ini adalah konsep dasar dari matematika diskrit. Nah, contoh dalam kehidupan ya penerapan matematika diskrit ini. Yang pertama, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Itu banyak banget ya. Dari 8 karakter itu bisa mendapatkan sekian banyak password. Itu adalah contoh dari matematika diskrit gitu ya. Kemudian, bagaimana kita menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B? Itu juga bisa pakai matematika diskrit. Atau bagaimana nomor ISBN dari sebuah buku itu divalidasi gitu ya. Misal nih ketika ternyata kalian bikin buku, terus bukunya itu dicetak resmi dan memiliki ISBN dari Perpusnas, nah itu bisa dicek sama orang itu buku asli atau bajakan gitu ya. Ketika ternyata tervalidasi, maka ISBN-nya tervalidasi, maka buku itu asli. Dan mengecek validasi ISBN itu merupakan aplikasi dari matematika diskrit ya. Kemudian kita juga bisa tahu nih berapa banyak string binary yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil gitu ya. Kemudian kita juga tahu ya penggunaan diskrit ini untuk bisa bagaimana nick itu diatur sehingga tidak ada satu orang pun yang memiliki nick yang sama gitu ya. Pas nicknya sama kedetek tuh atau orang itu memiliki nick double itu nggak mungkin akan terlihat gitu ya. Atau membuktikan bahwa ternyata materai senilai 10.000 itu dapat menggunakan hanya materai 6.000 saja gitu ya. Ternyata itu bisa kita buktikan nilainya sama. Dan atau yang lain diberikan 2 buah algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Algoritma mana yang terbaik? Buat melihat itu semua kita bisa pakai matematika diskrit gitu ya. Untuk bagaimana rangkaian logika untuk membuat peraga digital yang disusun oleh 7 buah batang bar itu juga bisa pakai diskrit. Dan dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perubahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Itu juga pakai diskrit gitu ya. Nah, ini juga ternyata hal sesederhana ini pun pakai diskrit. Makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Sama nggak? Nah, ini juga pakai diskrit gitu ya. Atau cara yang lain tuh, simple. Kalian semua pasti punya HP dan HP kalian pasti punya kameranya ya. Ada kamera dan kalian bisa mengambil foto dengan HP kalian. Itu penerapan matematika diskrit gitu ya. Bagaimana foto sebuah gambar yang kalian abadikan sebagai foto itu terpecah-pecah menjadi grid-grid gitu dan itu disatukan menjadi satu gambar yang kokoh gitu ya, kompak gitu ya. Semakin besar
resolusinya, pixelnya, gambarnya akan semakin real, semakin bagus. Itu adalah konsep dari matematika diskrit. Nah, sudah kebayang ya matematika diskrit itu seperti apa? Oke, kita masuk ke materi yang pertama gitu ya. Ketika kalian sudah memahami tentang apa itu matematika diskrit, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, itu tentang himpunan gitu ya. Himpunan itu apa sih? Himpunan. Himpunan, kumpulan, tapi bukan sekedar asal kumpulan gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Berbeda dengan himpunan mahasiswa ya. Berarti kumpulan mahasiswa, himpunan mahasiswa TRPL, kumpulan mahasiswa TRPL gitu ya. Nah, sementara orang-orang yang ada di pasar, himpunan bukan? Bukan, karena nggak jelas atas dasar apa mereka berkumpul di situ gitu ya. Nah, himpunan itu bukan cuma sekedar berkumpul, bukan cuma sekedar berkerumun, tapi dia bisa didefinisikan dengan jelas gitu. Kayak tadi himpunan mahasiswa TRPL, jelas mahasiswa TRPL. Buktinya apa? Buktinya dia tercatat di Polbis, dia punya KTM, ya kan, dia punya KRS, dia ada di LMS. Nah, jelas ya kan, bisa didefinisikan gitu kan. Kemudian BEM-SI, BEM seluruh Indonesia, jelas terdaftar siapa saja menjadi anggota dari BEM-SI gitu ya. Nah, sementara kalau tadi contohnya adalah kerumunan orang-orang yang ada di pasar, itu tidak jelas, tidak terdefinisi mereka siapa, atas dasar apa berada di sana gitu ya. Hanya karena satu kepentingan belanja gitu atau memenuhi kebutuhan, itu tidak bisa disebut dengan himpunan gitu ya. Harus terdefinisi dengan jelas dan tervalidasi, itu himpunan. Kemudian himpunan itu keanggotaannya harus jelas, terukur, tidak subjektif dan bukan sesuatu yang relatif. Maksudnya apa? Misal, kayak tadi, himpunan mahasiswa TRPL, jelas siapa saja yang anak-anak TRPL gitu ya. Kalau dilihat dari kelas, ada dua kelas, kelas reguler dan kelas eksekutif, jelas terukur gitu ya. Dan tidak subjektif gitu. Maksudnya apa? Misal, apakah kumpulan makanan enak itu bagian dari himpunan? Bukan. Kenapa? Karena subjektif. Enak menurut saya belum tentu enak menurut orang lain, gitu kan. Kumpulan eh, mahasiswa good looking, gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena balik lagi relatif. Apa yang menjadi tolak ukurnya, ya kan? Karena konsep good looking menurut orang itu beda-beda. Maka itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu himpunan, ya. Kemudian objek-objek di dalam himpunan disebut dengan elemen atau unsur atau anggota, ya. Anggota himpunan. Misal, himpunan program studi di Politeknik di Bisnis Digital Indonesia. Maka anggotanya atau elemennya atau unsurnya adalah apa? Ya, betul, TRPL, Lokbis, dan Bisdik gitu ya. Nah, kemudian anggota yang sama tidak boleh dituliskan lebih dari satu kali. Misal nih, eh, himpunan huruf pembentuk nama bisnis gitu kan, berarti apa? BISNIS gitu ya. Di situ ada huruf yang sama, huruf I dan S-nya diulang. Maka cukup BIS dan N gitu ya. Tidak perlu didefinisikan BISNIS di spelling gitu ya. Nggak perlu. I dan S-nya cukup satu saja gitu ya. Nah, nama himpunan menggunakan sebuah huruf kapital gitu. Nah, setelah kalian memahami gitu ya tentang konsep dasar himpunan, menurut kalian manakah yang termasuk himpunan? Kumpulan mahasiswa TRPL angkatan 2024. Ya, ini himpunan. Kumpulan mahasiswa kece. Ya, bukan. Karena kece itu tidak jelas, tidak terukur, dan subjektif. Himpunan penyelesaian dari X-Kodat plus 3S plus 2. Ya, ini himpunan karena bisa kita definisikan ya. Jadi tidak hanya hal-hal seperti ini saja disebut himpunan, bahkan suatu fungsi pun bisa disebut dengan himpunan ketika dia bisa didefinisikan gitu ya. Berapa anggotanya? Ya, ini berarti kita bisa cari dengan pemfaktoran ya. Anggotanya adalah -2 dan -1 ya. Software under Windows. Iya, ada apa aja? Ada Microsoft Office dan lain sebagainya. Kumpulan makanan enak? Bukan, karena sulit dan tidak terukur terlalu banyak makanan enak itu ya, dan dia subjektif. Kumpulan orang-orang good looking? Bukan. Himpunan software antivirus? Kumpulan bilangan prima lebih besar dari 11 dan lebih kecil atau sama dengan 47? Iya, karena kita bisa definisikan. Ya, paham ya bedanya?
Nah, kita lanjut dengan bagaimana sih sebenarnya cara penyajian himpunan. Yang pertama adalah enumerasi. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama ya. Ini kriterianya nih, himpunan 4 bilangan asli pertama. Ya, kita kasih nama tadi huruf kapital ya. A, buka kurung, kurungnya adalah kurung kurawal, 1, 2, 3, 4 tutup kurung ya, 4 bilangan asli pertama ini ya. Nah, himpunan itu didefinisikan dengan jelas dan tertutup. Artinya apa? Makanya kenapa menggunakan tanda kurung kurawal ini. Ya udah, yang menjadi anggota himpunan A hanya 1, 2, 3, dan 4. Enggak boleh ada bilangan yang lain. Kenapa? Karena ini tadi ketentuannya 4 bilangan asli pertama. Gitu ya. Nih, himpunan 5 bilangan genap kurang dari 14, 2, 4, 6, 8, dan 10 gitu ya. Boleh ditambahkan angka lain? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini himpunan 5 bilangan genap kurang dari 14. Maka itu juga makna kenapa menggunakan kurung kurawal. C. Kucing, harimau, macan, kumbang. Ini ya, apa? Spesies kucing besar. Kita sebutin gitu ya. Nah, penyajian yang kedua, simbol-simbol baku ya. Nah, P itu pasti untuk himpunan bilangan positif ya. P adalah bilangan positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu pasti akan kita pakai nanti P. Maka ketika ketemu simbol P itu bilangan positif. Ketemu simbol N itu artinya bilangan asli, nature. Ya. Ketemu simbol C artinya bilangan kompleks. Ketemu simbol Q artinya bilangan rasional. 1/3, 2/5 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U atau S. U itu universal, S itu semesta. Sama saja. Contoh ya, U 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U. Ya. Nah, U-nya itu, yang semesta itu, yang menjadi pembicaraan adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sementara A adalah bagian dari U, 1, 3, 5. Nah, 1, 3, 5 ada di U nggak? Ya, maka disebut A bagian dari U. Oke ya. Nah, kemudian notasi pembentuk himpunan. Notasinya seperti ini nih, kalau kalian pakai notasi, dibuka dan ditutup dengan tanda kurung kurawal ya. Lalu ini bacanya adalah X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh suatu himpunan. Ini ya, ketika notasi berarti ada X dan tanda garis ini ya. Nah, contoh A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5, maka himpunannya bisa disajikan dalam bentuk notasi seperti ini. Seperti ini ya, A sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, tutup kurung. Ya, paham ya? Nah, atau ini, P tadi simbol apa? Iya, bilangan bulat positif ya. A adalah X, di mana X anggota bilangan bulat positif. Syaratnya X kurang dari 5. Ketika dienumerasi, dia akan sama ya, ekivalen dengan A. 1, 2, 3, 4. Ya kan, bilangan bulat positif yang kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Nah, M. X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit. Siapa? Ya, anak-anak TRPL. Gitu ya. Penyajian berikutnya adalah diagram Venn. Ya, contoh. Misalkan U 1, 2, sampai dengan 8. A 1, 2, 3, 5, B 2, 5, 6, 8. Nah, ini diagram Venn. Yang menjadi pembicaraan itu adalah U atau semesta. Berapa? Angka 1 sampai dengan angka 8. Ya. Tapi yang menjadi anggota A 1, 2, 3, 5. Dan ternyata 2 sama 5 juga anggotanya B. Maka A dan B itu irisan. Atau kenapa? Maka A dan B itu irisan ya, gambarnya seperti ini, di mana 2 dan 5-nya itu dimiliki A dan B. Yang menjadi anggota A 1, 2, 3, 5. Yang menjadi anggota B 2, 5, 6, 8. Yang bukan A dan B 7 dan 4. Gitu ya. Ini diagram Venn. Kardinalitas. Kardinalitas itu apa sih? Kardinalitas itu banyaknya anggota himpunan dalam suatu himpunan ya. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya N buka kurung A atau A diberi tanda buka dan tutup kurung seperti itu ya. Contoh nih, X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20 ya. Ini kita notasikan dan kita enumerasikan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Berarti ada apa saja? Oh, ada 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19. Berapa kardinal B? Berapa banyaknya B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata banyaknya anggota himpunan B ada 8. Atau dalam matematika disebut kardinal B adalah 8. Paham ya? A 1, 2, 3, 4, 5. Maka kardinalitas A, iya ada 5 ya. Nah, berikutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang nggak ada anggotanya ya. Atau atau kardinalnya 0, nggak ada anggotanya ya. Notasinya ini 0 dicoret atau tanda kurung kurawalnya dikosongkan ya. Contoh, X di mana X kurang dari X ya. Apa coba? X di mana X kurang dari X? Misal ya, ada nggak satu kurang dari satu? Bisa nggak kita nyebutin? Nggak bisa ya. Maka ini disebut bilangan kosong. Kardinalnya nggak ada ya. Nah, P, orang Indonesia yang pernah ke surga. Ada orang Indonesia yang pernah ke surga? Jangankan orang Indonesia ya kan. Orang Amerika juga belum ada yang ke surga ya kan. Walaupun teknologinya canggih. Maka karena belum ada orang Indonesia yang ke surga, maka kardinalnya P itu 0. Nggak ada. Kita tidak bisa sebutkan. X adalah kucing yang bisa bertelur. Ada? Iya, nggak ada. Karena nggak ada, maka M disebut himpunan kosong atau tidak ada anggotanya. Nah, berikutnya adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A, lambangnya seperti ini ya. Dan apabila A bagian dari B, notasinya seperti ini gitu ya. Nih, contoh nih, U itu adalah semesta atau apa saja yang menjadi anggota himpunan itu. Nah, dari anggota himpunan itu ternyata ada himpunan A sama himpunan B. Nah, dari anggota himpunan itu, dari itu semua ternyata ada himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A semuanya itu adalah anggota himpunan B. Ya, maka A disebut dengan subsetnya B atau himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena seluruh A itu juga anggota B. Ya. Nah, penyajian ini disebut juga tadi apa? Ingat ya? Ya, diagram Venn ya. Jadi diagram Venn banyak modelnya. Ini salah satu model dari diagram Venn untuk himpunan bagian ya. Nah, 1, 2, 3 itu adalah bagiannya dari 1, 2, 3, 4, 5. Betul nggak? Angka 1 ada kan dari sini? Oh iya, berarti 1 bagian dari sini. Oh, 2 juga ada, berarti 2 juga bagian dari sini. 3 ada nggak? 3 juga ada, berarti 3 bagian dari sini. Ya, paham ya? Itu himpunan bagian. Lagi, jika himpunan A ya adalah X, Y, di mana X tambah Y itu kurang dari 4. X lebih dari sama dengan Y ya, dan Y itu lebih dari 0 gitu ya. B, X yang himpunan B-nya ini juga sama X sama Y juga ya, di mana 2X tambah Y kurang dari 4, X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0, maka si B ini merupakan himpunan bagian dari A. Ya. Teorema, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A bagian dari A. Ya, himpunan kosong merupakan bagian dari A. Ya, himpunan kosong bagian dari A. Kayak tadi ya, M adalah kumpulan kucing yang melahirkan. Maka M sama ketika kita enumerasi M himpunan kosong. Dan himpunan kosong itu bagian dari M gitu ya, ini maksudnya. Jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C, maka A sudah pasti himpunan bagian dari C. Himpunan bilangan kosong bagian dari A dan A bagian dari A, maka himpunan bilangan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Contoh, A 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari A. Gitu ya. Himpunan bagian yang tak sebenarnya. A himpunan bagian B berbeda dengan A bagian dari B. Ya, A bagian dari B adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Ya, berarti dia himpunan bagian aja gitu, bukan keseluruhan anggota A itu pasti anggota B gitu ya. Kalau yang ini kan
subset seluruh anggota A yang di bawahnya ada garis bawah ini, ya berarti semua anggota A itu bagian dari B. Tapi kalau yang subsetnya nggak ada garis bawah, hanya yang tertentu aja gitu ya. Karena tidak semua A itu anggota B. A adalah himpunan bagian sebenarnya, proper subset dari B. Contoh, 1 dan 2, 3 ada proper subset dari 1, 2, dan A subset B atau A himpunan bagian B ya digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Baik, itu saja bahasan kita untuk pertemuan pertama gitu ya. Nanti pertemuan kedua dan seterusnya kita akan kaji lebih lanjut lagi. Silakan kalian pelajari materi tentang himpunan ini supaya semakin paham dan pertemuan berikutnya kalian sudah lebih tergambar. Karena yang ke depan kita akan bahas lebih dalam tentang himpunan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.